Oke, kita kembali di modul 1.0. Di modul 1.0 ini kita akan course breakdown. Jadi kayak kita breakdown apa saja yang akan kita pelajari di kelas content creator ini. Oke, jadi di sini ada 8 kurang lebih yang kita akan pelajari selama ada di course content creator ini. Yang pertama adalah kita belajar cara menentukan niche atau topik konten. Gitu. Jadi gimana caranya teman-teman bisa memilih niche atau topik konten karena kita nggak mungkin bisa bikin konten yang gado-gado. Bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi maksudnya adalah ketika teman-teman bikin konten itu niche-nya terlalu gado-gado, terlalu campur-campur, gonta-ganti setiap hari, setiap saat gitu ya. Itu akan membingungkan audiensnya gitu ya, audiens atau target audiens kita. Itu jadi teman-teman itu sangat disarankan untuk memilih satu atau ya maksimal dua lah untuk niche atau topik kontennya gitu. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Paling yang saya sarankan sih satu ya, satu niche atau topik konten aja. Biar fokus dan target audiensnya juga fokus. Kemudian yang kedua adalah cara mencari dan memvalidasi ide konten. Gimana sih caranya kita mencari ide-ide konten setiap harinya? Karena ketika teman-teman bikin konten, walaupun mungkin buat awal-awal nggak harus setiap hari, tapi memang disarankan setiap hari. Nah, gimana caranya seorang content creator itu nggak pernah kehabisan ide? Selalu ada aja tiap hari yang dipost gitu kan, kalau teman-teman lihat di sosmed. Nah, itu cara cari idenya gimana? Nanti akan saya arahkan, akan saya kasih tahu gitu ya triknya gimana cara cari ide konten. Dan pastinya setelah dicari juga divalidasi. Maksudnya divalidasi ini adalah bener nggak sih idenya ini atau kontennya ini benar-benar yang dibutuhkan sama target audiens kita. Kayak gitu. Nanti lebih detailnya saya akan jelasin di modul-modul berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah cara mendefinisikan target audience. Nah, gimana sih caranya kita tahu target audience kita itu seperti apa orangnya gitu ya. Bukan masalah siapa nama lengkapnya, terus tempat tanggal lahirnya di mana, bukan. Tapi ya minimal kita tahu misalkan statusnya mereka gitu ya. Background pendidikan mereka, kemudian pekerjaannya mereka, atau misalkan domisili mereka, kayak gitu. Tapi nggak perlu sampai detail nama orang tuanya siapa, nama keluarganya siapa, ya itu nggak perlu lah gitu kan. Tapi kita cari tahu yang memang kita butuhkan saja, kayak tadi domisili, terus background pendidikan dan segala macam. Kemudian yang keempat adalah kita akan belajar trik dan strategi membuat konten gitu. Karena bikin konten kalau memang benar-benar mau punya dampak yang positif, punya pengaruh yang positif gitu ya, punya influence yang positif influence gitu ya. Ya teman-teman harus pakai trik, harus pakai strategi untuk bikin kontennya karena nggak bisa asal-asalan. Karena kalau asal-asalan ya sama aja kayak mengulang sesuatu yang sama setiap hari atau bahkan udah tahu triknya keliru gitu ya, udah tahu strateginya salah atau ada yang kurang tepat gitu, tapi masih diulang. Ya itu ibaratnya sama saja kayak mengulang kesalahan yang sama gitu kan. Karena kalau udah tahu strategi atau triknya kurang berhasil ya kita evaluasi dong. Makanya ada trik dan strategi membuat konten supaya kita tahu yang benar seperti apa dan yang kurang benar atau kurang tepat ya bisa kita evaluasi dan kita perbaiki lebih baik lagi, bisa kita improve. Kemudian yang kelima kita bisa belajar tipe dan jenis konten. Tipe konten misalkan tipenya konten carousel gitu ya, konten carousel atau single post kayak gitu. Terus kalau jenis konten misalkan ya jenis kontennya macam-macam. Misalkan kalau saya mungkin kayak simulasi interview gitu ya. Jadi kayak dialog gitu jenis kontennya atau misalkan vlog gitu ya atau storytelling kayak gitu. Itu jenis konten. Ini kadang suka kebalik sih, tapi nanti saya akan jelasin lebih detailnya lagi seperti apa. Yang keenam, kita akan belajar cara analisa analytics konten gitu. Gimana sih kalau misalnya kita udah bikin konten capek-capek terus ada hasilnya, ada analyticsnya, ada performa dari kontennya, gimana cara analisanya, gimana cara membaca dan memahami dan cara menganalisanya seperti apa gitu supaya kita tahu oh ini ternyata kontennya berhasil gitu ya, konten yang ini cukup rame berhasil, konten yang ini kurang rame atau kurang berhasil. Itu semuanya dari analytics, dari datanya, ada datanya teman-teman, bukan pakai feeling. Kemudian yang ketujuh itu kita akan belajar rekomendasi tools dan aplikasi buat bikin konten. Jadi kayak kita kan sebagai content creator pasti ada tools ya, walaupun nggak banyak, sekalipun itu buat content creator pemula ya, nggak banyak tools yang dibutuhkan tapi tetap ada gitu. Jadi tetap ya harus punya modal lah minimal banget ya di bawah kisaran berapa ratus ribu gitu atau di bawah 1 juta itu juga udah cukup sebenarnya. Pasti ada modalnya bikin konten ini. Ya minimal punya HP gitu kan. Karena kalau udah nggak punya kamera terus nggak punya HP kayaknya ini nggak bisa tuh bikin konten tuh. Gimana caranya gitu kan. Jadi ya pasti ada modalnya. Mau modalnya adalah tools atau aplikasi gitu. Aplikasi juga ada buat ngedit konten dan segala macam, ada yang berbayar ada yang gratis, tapi mayoritas saya akan rekomendasikan yang gratis dulu kalau untuk aplikasi ya. Kemudian yang kedelapan adalah cara berpenghasilan dari konten atau sebagai content creator. Jadi udah bikin konten capek-capek berbulan-bulan bertahun-tahun terus followersnya juga udah banyak, gimana cara berpenghasilannya itu, gimana caranya supaya bisa punya penghasilan dan hopefully bisa full time job sebagai content creator kayak gitu. Itu saya akan arahkan gimana caranya dan kita akan bahas itu di modul-modul berikutnya. Oke. Nah, next modul apa nih? Next modul kita akan belajar, pastinya kita kenalan dulu sama content creation gitu ya.
Apa sih itu content creation? Bikin konten Kak? Ya tahu gitu kan, content creation ya pasti bikin konten, ya itu kan cuma terjemahan doang, tapi maksudnya seperti apa sih bikin konten gitu ya, prosesnya seperti apa gitu, step by stepnya seperti apa gitu. Tapi ini singkat aja karena berperkenalan nanti, kemudian nanti ada juga mindset content creator, gimana sih caranya supaya punya mindset yang baik gitu, karena teman-teman mau bekerja sebagai apapun, saya rasa mindset itu paling penting sih, nomor satu gitu ya. Jadi content creator juga harus punya mindset yang baik gitu ya, yang positif. Itu aja untuk modul 1.0 ini. Kita berjumpa lagi di modul yang berikutnya. Thank you.